Halo para penggemar GeoProvis, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal asli OSN tingkat kota atau kabupaten ya. Suatu lintasan licin berbentuk lingkaran dengan jari-jari R 2 meter, seperti diperlihatkan pada gambar. Ketinggian minimum H- suatu benda agar bisa melewati lintasan tersebut. Nah ini seperti itu ya, mainan roller coaster itu. Jadi ada benda meluncur turun, bidangnya licin. Supaya bisa melewati lintasan tersebut berarti dia harus bisa mencapai titik teratas di sini ya. Coba kita lihat misalkan di titik teratas itu katakanlah titik apa ya, ini misalnya ini titik A. Terus gini di atas itu titik yang di bawah titik B misalnya gitu, yang atas titik C. Jadi kalau begitu di sini kalau saya tarik ke bawah di sini ya. Nah, ini jari-jari nih. Diameter ya, diameter separuhnya berarti jari-jari, jari-jari. Nah sekarang coba kita gambar gaya-gayanya sewaktu dia berada di titik C. Jadi yang ke bawah itu gaya berat ada ya. Sebenarnya gaya normal itu ada, gaya normal itu ada, tapi gaya normalnya itu 0 karena ini asumsinya kalau hanya minimum berarti benda ini tepat tidak menyentuh lintasan ya. Jadi tepat tidak menyentuh lintasan, jadi tepat tidak menempel lintasan sehingga gaya normalnya tidak ada di C. Jadi di C, NC itu 0 ya. Jadi tinggal gaya berat aja. Sebenarnya yang ke atas saya pakai konsep gaya sentrifugal ya. Jadi gaya sentrifugal itu selalu keluar dari pusat. Misalnya O, pusat dari lingkaran. Ini anggapannya bentuknya lingkaran. Jadi kalau begitu di C, di titik C akan berlaku apa ini? Di titik C berlaku bahwa sigma F radial itu harus 0 kalau benda tetap pada lintasan. Jadi artinya bahwa gaya sentrifugalnya itu harus sama dengan W. Jadi kalau gitu ini M kali V kuadrat per R itu sama dengan M kali G. Saya coret aja. Berarti V kuadrat sama dengan GR. Tapi ini V di C ya. Nah, ini syarat agar bisa melintas. Kemudian kalau kita menggunakan hukum kalam energi mekanik, kita akan tahu berapa H minimumnya. Jadi gerakan dari A ke C itu akan berlaku bahwa EMA sama dengan EMC karena lintasan licin. Nah, dilepas di A ini nggak ada kecepatannya, berarti hanya tinggal apa? MGH energinya. Nah, terus kemudian di C itu ada MG, tingginya 2R kan, terhadap acuan B. Nah, ditambah dengan energi kinetik setengah MVC kuadrat. Tapi kita bisa mencoret ini, M, dicoret aja M-nya. Kemudian kita masukkan GH, biarkan aja GH sini tulis ya. Ini kan 2GR, kemudian di sini setengah VC kuadratnya itu GR di situ. Nah, ini jadi substitusi persamaan satu, anggap aja ini persamaan yang kedua ya. Jadi kalau gitu ini G-nya bisa dicoret nih. G-nya bisa dicoret, coret gitu. Jadi kalau begitu hanya langsung ketemu ini. 2,5 R. Tapi R-nya sudah dikatakan tadi berapa itu? 2 meter tadi katanya. Ya, lihat R-nya. Ini 2 meter ya. Jadi ini 2,5 kali 2 berarti 5. Atau boleh tulis 5,0 meter. Oke, seperti itu. Nomor selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah benda titik bermassa M10 kg berada di titik A dalam keadaan diam. Ketinggian titik A dari dasar bidang miring adalah 2 meter. Benda tersebut kemudian dilepaskan dari titik A dan bergerak menuruni permukaan bidang miring yang licin. Selanjutnya, benda bergerak secara horizontal dari titik B hingga berhenti di titik C. Permukaan bidang datar memiliki koefisien gesek kinetik μk 0,25. Panjang lintasan BC adalah berapa? Ini benda titik ya, jadi kalau gitu jari-jarinya diabaikan sehingga kita terlepas dari unsur menggelinding. Jadi dianggap seperti balok gitu ya, balok kemudian turun di sini gitu ya. Tidak ada torsi yang bekerja karena ini dianggap titik bendanya. Oke. Kalau begitu lihat di sini kita akan menyelesaikan soal ini dengan hukum kekekalan energi total. Jadi A ke C, maka energi total di A itu harus sama dengan energi total di
C. Energi total itu adalah campuran atau gabungan antara energi mekanik dengan energi luar. Nah, energi luar itu bisa energi gesek, macam-macam ya. Jadi M-nya itu ya EK sama EP. EP gravitasi ya. Kemudian energi luar itu contohnya energi gesekan. Energi gesekan itu rumusnya FK kali S. Kalau energi bekas, misalnya ada bekas itu setengah K delta E kuadrat dan seterusnya. Itu energi luar. Banyak energi luar tapi ya. Oke, E total di A itu hanya ada MGHA. Ya kan? Tidak ada energi yang lain. Karena ini dilepas itu berarti kecepatan A0. Berarti kalau begitu EK di A ini juga 0. Nah, EK energi total di C gimana? Nah, kalau C nanti di sini katanya berhenti. Berhenti berarti BC-nya 0. Kalau BC-nya 0, EK-nya nggak ada di sini. Nah, tapi dia pernah menggesek sejauh S di sini ya. Yang dicari itu S-nya kan, panjang lintasan BC. Jadi kalau begitu, ini energinya apa di C itu? Ya pernah gesekan aja. Bekasnya nggak ada, EP gravitasi nggak ada. EK-nya juga nggak ada, berhenti. Jadi tinggal energi gesekan FK kali S. Nah, sekarang kita uraikan. FK itu apa? Kayak gesek kinetis itu mu K dikalikan N. Tapi N-nya di sini itu akan sama dengan W ya. N. Nanti W. Jadi kita tulis MGHA mu K N itu M kali G kali S gitu ya. Jadi kalau gitu ini kita coret ternyata. Loh, kita coret gini. Berarti kalau begitu H-nya 2 kita masukkan. Mu-nya adalah 0,25. Seperti itu ya, kemudian kali S begitu. Berarti kalau begitu S-nya ini adalah ini kan 2 dibagi seperempat, 2 dibagi 0,25 alias 2 dibagi seperempat. Nah, kalau 2 dibagi seperempat hasilnya 8 atau 8,0 meter. Nah, seperti itu. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.